A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih akan melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Gagal Jadi Tumbal. Cerita ini ditulis oleh Faiza Wibisono atau Mun Jasmine. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita simak kelanjutan ceritanya. Mentari pagi menampakkan sinarnya, pertanda jelang pagi. Aku baru keluar kamar, hendak menuju dapur. Tapi urung kulakukan, karena kata Simbo, aku tak diizinkan ke dapur, sebab aku adalah tamu. Di rumah luas ini, tak kulihat Mas Kamil atau ibu dan ayahnya. Kemana mereka? Apa Mas Kamil belum bangun? Lalu Pak Lek kenapa belum juga tampak? Mungkin ini masih terlalu pagi. Ya sudahlah, aku ingin jalan-jalan ke pasar pagi. Meskipun aku masih trauma akan kejadian menimpa Simbo, tapi aku ingin ke sana, menikmati sarapan dan belanja pagi. Kakiku melangkah keluar rumah Mas Kamil. Hanya ada Pak Tukang Kebun yang bersih-bersih sendirian di halaman luas ini. "Bae mau kemana?" sapanya ramah. "Mau jalan-jalan pagi, Pak," balasku. "Oh iya Mbak, hati-hati di jalan nggih." Aku mengangguk. "Nggih Pak." "Nggih Pak." "Nggih Pak." Aku telah sampai di pasar pagi dengan aman. Alhamdulillah. Banyak sekali jajanan berjejer. Ada nasi uduk, nasi bakar, aneka jajanan pasar, sosis bakar, aneka gorengan anget-anget, hingga wedang ronde semuanya ada. Kira-kira Mas Kamil apakah akan suka jika kubawakan makanan seperti ini? Aku khawatir jika Mas Kamil orangnya terbiasa makan mewah dan pilih-pilih makanan. Dia pasti hati-hati dan belum tentu doyan makanan pinggir jalan seperti ini. Tak jadilah, kuurungkan niatku. Mas Kamil kan orang berada, mana mungkin dia bersedia makan jajanan seperti ini. Nanti jika aku jadi istrinya, aku juga akan menjaga pola makannya dengan hati-hati. Mas Kamil, aku mulai jatuh hati padamu. Semoga nanti jika jadi istrinya, aku akan jadi wanita paling bahagia. Mengingat senyuman manis Mas Kamil membuatku jadi senyum-senyum sendiri. Astagfirullah. Semoga tak ada orang lain melihatku. Bisa-bisa aku dikira tak waras. Jalan sendiri sambil senyum-senyum tak jelas. "Awas Zulaiha!" Tiba-tiba tanganku ditarik oleh seseorang. Aku tak sadar karena terbawa lamunan, hingga sebuah mobil box kontainer hampir saja menyerempet tubuhku. Saat kulihat wajahnya, ternyata lagi-lagi dia adalah si pria ular, Wisanggeni. Dia menampakkan diri dengan wujudnya sebagai cowok ganteng seperti kemarin. "Kamu sengaja menabrakkan diri ke mobil yang barusan lewat, Zulaiha. Apa kamu tak sadar?" Makinya geram. Aku seperti orang linglung. Ternyata aku tak lagi berjalan di atas trotoar, melainkan di jalan yang hampir tengah, bukan tepi.
Aku menunduk merasa bersalah. Ceroboh sekali kamu Zulaiha. Dia menarik tanganku, menyeret kasar, menuju tepi jalan dekat dengan penjual bubur ayam. Maaf, mungkin tadi aku gak konsen karena lapar. Gak usah marah, aku mau sarapan. Kataku tak mau disalahkan dengan menggunakan metode pengalihan isu. Aku menatap pisang geni yang heran oleh sikapku. Kenapa dia sok khawatir? Enak saja dia menyalahkan aku. Wanita itu tak pernah salah, tak boleh disalahkan. Aku tak makan bubur Zulaiha. Kamu saja yang makan sendiri. Tolaknya melepaskan genggaman tangannya dari lenganku. Udah, ayo ikut. Gak makan juga gak apa-apa. Kita ngobrol. Kini, aku yang menggait tangannya. Kutarik tangan kekar itu menuju warung bubur ayam. Dia terpaksa mengalah, mengiyakan permintaanku. Tangan kekarnya masih kuseret kasar. Pak, bubur ayam 2, teh hangat 2 ya. Iya mbak, balas bapak penjual bubur. Aku mencari tempat duduk yang agak jauh dari letak gerobak agar si bapak penjualnya tak mendengar obrolanku dengan Wisang. Di ujung sana ada sebuah tikar. Kami pun memilih duduk di tikar dan agak memojok. Kenapa kamu memesankan aku bubur? Sudah aku bilang, aku tak makan bubur, Zulaiha. Udah, gak usah protes. Aku yang traktir. Pisang, kenapa sih kamu tuh tiba-tiba muncul gitu aja? Emang kamu punya telepati? Namaku Wisang, bukan pisang. Dia melotot ke arahku. Sekalipun hari ini melotot, aku sama sekali tak takut. Lagi pula, dia tampak keren berpakaian seperti ini dibanding kostum biasanya. Tidak menyeramkan sama sekali. Tapi Mas Kamil jauh lebih cakep kemana-mana dari Wisang. Iya, Wisang, kamu itu punya telepati ya? Kok tiba-tiba tahu di mana aku? Terus tiba-tiba muncul gitu aja. Kamu sendiri sudah tahu identitasku apa. Tak perlu diperjelas lagi. Kemarin saat di tebing, kamu hampir terpleset dan jatuh. Sekarang kamu hampir menabrakkan diri di hadapan kendaraan tadi. Kamu tak sadar akan hal itu, Zulaiha. Aku menggeleng. Mereka sedang mengendalikan alam bawah sadarmu. Mereka mengincar sukmamu. Berhati-hatilah. Kamu pikir aku percaya gitu aja sama ucapanmu? Kalau aku percaya ucapanmu, itu artinya aku musyrik dong. Belum sempat Wisang menjawab, 2 mangkuk bubur berikut 2 gelas teh hangat telah diantar di tikar kami. Wisang menghela napas berat. Mungkin dia kesal dengan kalimatku yang terdengar keras kepala. Kembalilah ke rumah orang tuamu, Zulaiha. Tinggalkan tempat ini. Jauhi laki-laki itu. Aku bahkan tak bisa menembus bangunan pagar rumah itu. Entah apa sihir sakti yang menguasai hingga aku tak bisa menjamahnya. Kumohon, Zulaiha, kali ini dengarkan aku. Aku akan tetap mengikutimu jika kamu berada dalam bahaya. Bilang aja naksir, sok-sokan mau melindungi pakai kalimat puitis. Kan udah ku bilang Wisang, aku tuh udah punya calon suami. Ya udah,
Ayo makan buburnya. Aku tak akan mengusik kehidupanmu dengan laki-laki itu jika dia lelaki biasa, Zulaiha. Tapi tidak, dia bukan laki-laki biasa. Dia bersekutu dengan bangsa jin. Itulah yang membuat rumahnya sama sekali tak bisa dijamah jin lain. Apa kamu tak merasakan hawa aneh sedikit pun di sana? Apa kamu tak menemukan hal yang janggal selama berhari-hari menginap di sana? Kuletakkan sendok kembali ke mangkuk, meresapi kalimat demi kalimat yang diucapkan Wisanggeni. Rumah Mas Kamil memang agak janggal, terasa suwung, ngeri, tapi tak ada satu demit pun di dalamnya. Jangan makan apapun di sana, Zulaiha. Bisa jadi mereka menaruh racun dalam makananmu. Segeralah kembali ke rumah ayahmu. Di sini bukan tempat yang aman buatmu, seru Wisang dengan intonasi penekanan. Bukan kali pertama dia memperingatkanku akan hal ini. Di matanya tak tampak ada kebohongan. Benarkah apa yang dikatakan pria siluman ular ini? Haruskah aku percaya begitu saja dengan ucapannya? Wisang, saat itu kamu hadir dalam mimpiku, membekap mulutku agar aku tak bersuara di hutan aneh. Ada wanita muda yang lehernya terjerat akar pohon. Apa kamu mengerti apa arti dari mimpi itu, Wisang? Tanyaku amat penasaran. Kamu mengingatnya. Dia adalah wanita dikorbankan, diambil sukmanya oleh pemilik rumah yang kamu tempati. Apa? Pemilik rumah? Ucapku terbelalak. Suaraku amat keras hingga pemilik warung menoleh ke arahku. Makanlah cepat buburmu. Kurasa tak baik bicara di sini. Kita cari tempat lain yang aman. Kamu gak makan, terus ini buburnya buat siapa dong? Habiskanlah saja, Zulaiha. Habisin 2 mangkuk sekaligus. Wisang mengangguk dan tersenyum. Kenapa senyumannya manis sekali? Tidak boleh. Aku tak boleh terpikat oleh makhluk jadi-jadian yang ada di hadapanku. Biar bagaimanapun, secakap apapun, dia tetaplah bangsa dedemit, bukan manusia. Ya sudah, terpaksa kuhabiskan 2 mangkuk sekaligus bubur ini. Lagi pula, ini bukan nasi. Setelahnya, kuteguk 2 gelas teh hangat sekaligus. Wisang benar-benar tak mau menyentuh makanan yang kupesan. Setelah selesai, kubayar semuanya dan melangkah meninggalkan keramaian ini, berjalan mengikuti jalanan trotoar. Beberapa menit berjalan, akhirnya kami menemukan tempat yang tepat untuk mengobrol. Sebuah taman kecil, dinaungi beberapa pohon pinus dan teduh dan sejuk. Beberapa kursi dari bahan besi dan kayu tertata di bawahnya. Aku dan Wisanggeni duduk di salah satu kursi yang disandarkan ke batang pohon pinus. Sembari memandang ada seorang ibu muda yang tengah mengayunkan putra kecilnya di ayunan. Wisang, tadi kamu belum melanjutkan arti dari mimpiku itu. Wisang menarik napas dalam-dalam. Kamu ingat gadis yang terjerat lehernya di akar itu, Zulaiha? Apa kamu mengingat wajahnya? Enggak, aku menggeleng.
Dia adalah korban Sukma yang dikunci pada purnama sebelumnya. Dan kamulah korban berikutnya, Zulaiha. Korban berikutnya? Benar, Zulaiha. Aku memperingatkanmu berulang kali tentang hal ini. Aku tak bisa begitu saja percaya akan hal ini, Wisang. Aku ingin membuktikannya sendiri. Aku pun masih penasaran akan wanita tua yang pernah kucumpa. Wanita yang postur tubuhnya sangat mirip dengan ibunya Mas Kamil. Bagaimana caramu membuktikan? Kau di sana sendiri, Zulaiha. Dia sangat berbahaya buatmu. Ada Gusti Allah yang senantiasa melindungiku, Wisang. Baiklah, jika itu tekadmu, temukan inti dari rasa penasaranmu itu. Jika kamu berada dalam bahaya, aku tak bisa menolongmu jika kamu masih tinggal di dalamnya. Aku akan baik-baik saja, Wisang. Kalau begitu, aku pergi. Pergi kemana? Kembali ke tempat asalku. Kenapa kamu tiba-tiba banget perginya? Enak amat datang dan pergi sesuka hati, kayak jin. Aku memang bangsa jin. Wisang membelalakan sepasang bola matanya. Iya ya, dia kan memang jin. Terus kamu mau pergi gitu aja, lenyap, terus besok tiba-tiba muncul lagi seenaknya gitu aja. Ya, memang begitulah aku, Zulaiha. Oh. Lalu, kamu mau aku seperti apa? Apa kamu tak mau kutinggalkan sendiri? Mendengarnya, aku manyun. Pede sekali jin yang satu ini. Enggak lah. Ya udah, kalau mau pergi, pergi aja. Nggak usah pergi datang, pergi lagi, datang lagi. Aku akan pergi mencari tahu siapa dalang di balik pemagaran rumah calon suamimu itu, Zulaiha. Jika ada hal buruk terjadi padamu, aku pasti datang. Oh, gitu. Sekarang aku pergi. Jaga dirimu, Zulaiha. Oh iya, hati-hati Pisang. Belum aku berhenti bicara, Wisang Geni telah lenyap begitu saja dari hadapanku. Setelah Wisang pergi, kenapa aku jadi merasa sepi dan kehilangan seperti ini? Rasanya aku baru saja kehilangan seorang teman. Kugelengkan kepala berulang kali, mengusir perasaan aneh yang berkecamuk. Wisang adalah makhluk dari alam lain. Dia memiliki ikatan jasa padaku. Tak ayal, dia ingin selalu membalas budi atas itu. Entah itu baik atau tidak. Tak seharusnya aku menampik kebaikannya. Sepertinya dia berkata jujur. Kuhela napas perlahan. Apakah yang dikatakan Wisang adalah sebuah kebenaran? Lalu, demit macam apa yang tinggal di rumah Mas Kamil? Benarkah Mas Kamil bersekutu dengan bangsa jin? Lantas, adakah keterkaitan antara ucapan Boiyah, mimpi tentang wanita yang tergantung di akar pohon, dan juga wanita yang mirip ibunya Mas Kamil itu? Kepalaku serasa mau pecah, memikirkan keanehan demi keanehan yang kualami. Aku melangkah, meninggalkan taman, dan menapaki jalanan tadi, menuju kembali ke rumah Mas Kamil. Mbak, sebuah tangan dari belakang menepuk bahuku. Sontak aku menoleh. Ternyata itu Bik Ningsih,
pembantu baru di rumah Mas Kamil. Usianya jauh lebih muda dari Mbok Iyah. Mungkin Bi Ining sih usianya baru sekitar 45 tahunan. "Bibi dari belanja?" tanyaku. "Iya Mbak." "Mbak dari mana?" "Dari jalan-jalan Mbak, nyari udara segar." "Kok nggak sama masnya?" "Mas Kamil maksudnya?" "Iya." "Tadi saya pas jalan, masih pagi banget Bi. Mas Kamil belum bangun tidur." "Walah Mbak, Mbak sama Mas Kamil cocok banget. Mbaknya cantik, Mas Kamilnya ganteng." "Bisa aja Bi, jelas-jelas ibunya Mas Kamil jauh lebih cantik." "Iya juga ya Mbak. Ibu Darsi, wajahnya kayak nggak bisa menua. Makin berumur, malah makin cantik, kata orang-orang." "Pasti skincare-nya mahal Mbak, kan orang berada." "Pastinya Mbak." "Oh iya Bi, nanti mau masak apa? Boleh nggak aku bantu Bibi di dapur?" "Boleh Mbak, boleh banget. Bibi malah seneng." Saking asiknya kami mengobrol ringan ngalor ngidul, hingga tak sadar kami telah sampai di rumah Mas Kamil. Bibi membawa bahan-bahan ke dapur. Rencananya hari ini dia akan memasak daging rendang dan udang saus padang serta ayam bakar madu. "Pi, ini bumbu apa ya?" tanyaku heran saat melihat ada sebuah wadah beling, botol kecil seperti botol parfum, berisi cairan wangi khas. Wanginya unik, perpaduan antara rempah-rempah dicampur dengan aroma daun wewangian. "Oh, itu Mbak," kata Mbok Iyah. "Saya suruh nyampurin ke makanan ibu. Katanya sih itu rahasia buat awet muda." Rahasia awet muda? Kenapa aneh sekali? Kuhirup dalam-dalam aroma itu. Entah kenapa setelah menghirupnya, kepalaku mendadak pusing. Wanginya teramat aneh. "Bi, saya boleh bantuin nyampurin bumbunya?" "Boleh Mbak, boleh. Saya udah dikasih arahan sama Bu Iyah buat masak makanan kesukaan Mas Kamil dan orang tuanya." "Makanan Mas Kamil dicampur bumbu itu?" "Enggak Mbak, cuma ibu aja." "Oh." Aku ingin sekali mengambil dan menyimpan ramuan bumbu mencurigakan itu, lalu menanyakan ini pada Wisanggeni. Barangkali dia mengetahui ini. Tapi jika ramuan itu kuambil, pasti Bibi akan tahu dan langsung mencurigaiku. Ku coba memutar otak, mencari akal. Apa aku mengambil setetes saja sebagai syarat? Lagi pula, Wisang memiliki indera penghirup yang amat peka. Jadi mungkin setetes saja sudah cukup. Setelah kupikir-pikir, bagaimana caranya aku memberitahu Wisang tentang ini? Dia kan makhluk halus yang tak punya ponsel. Mana mungkin aku bisa mengabarinya? Bagaimana caraku memanggil Wisang? Wisang kerap kali tiba tanpa ku minta. Sekarang giliran ingin ada yang kutanyakan, malah aku bingung cara menemukannya. Saat Bibi tengah mencuci sayur, ku ambil tisu, lalu ku teteskan ramuan itu. "Bi, ini bawangnya diapakan?" tanyaku. "Di blender Mbak." Ku turuti instruksi dari Bibi. Ramuan yang sudah ku teteskan ke tisu barusan segera ku masukkan dalam saku.
aku membantu bibi hingga urusan masak hampir selesai. Setelahnya aku meminta izin pada bibi untuk keluar rumah sebentar, beralasan membeli kota. Saat aku berada di teras rumah, kulihat ada Pak Ali Azim dan ayahnya Mas Kamil tengah asik mengobrol di kursi teras rumah dengan ditemani kopi dan aneka kudapan. "Dok, mau kemana?" "Mau nyari kota internet Pak Le, kotaku habis." "Oh alah," balas Pak Le. "Dah minta dianterin Kamil aja Dok," tanya ayahnya Mas Kamil. "Dah usah Pak, deket kok. Tadi pas jalan-jalan pagi, saya lihat konter pulsanya ndak terlalu jauh." "Oh, ya udah, hati-hati ya Dok." Setelah berjalan keluar dari kompleks pemukiman warga, kini aku telah berada di sekitaran taman dekat pasar tadi. Bagaimana caraku memanggil Wisang? Dia selalu datang tanpa ku minta. "Wisang, Wisang, Wisang." Sepasang muda-mudi yang tengah asik mengobrol di bawah pohon pinus menoleh ke arahku. Aku jadi malu sendiri, teriak dan celingak-celinguk tak jelas. Sedangkan Wisang belum tentu dia datang. Beberapa menit memindai sekeliling, sama sekali tak nampak kehadiran Wisang. Ku istirahatkan tubuh dengan duduk di bangku panjang bawah pohon pinus. Ku mainkan ponsel. Sejenak, ku keluarkan tetesan ramuan di tisu dari dalam saku. Ku pandangi dengan seksama. Tisu yang semula putih berubah menjadi berwarna kecoklatan setelah ditetesi ramuan awet muda itu. "Ada apa kamu memanggilku Zulaiha? Apa kamu rindu? Bukankah baru beberapa saat yang lalu kita baru saja berpisah?" "Yaelah, ini siluman ular pede banget dah. Rindu katanya." "Siapa juga yang rindu? Aku mau ada urusan sama kamu. Tadi itu aku juga bingung gimana caranya manggil kamu. Kamu kan gak punya ponsel." "Hahaha, kalau kamu ingin bertemu denganku, cukup panggil namaku sekali saja, tak perlu 3 kali. Aku akan datang Zulaiha." "Akan datang? Tapi pas aku manggil-manggil dari tadi, kenapa kamu baru kesini sekarang?" "Sejak tadi, aku berada di balik pohon itu, memastikan apakah kamu akan pergi setelah bertemu dengan tujuanmu. Ternyata tidak, dugaanku salah. Kau benar-benar sedang menungguku." "Kamu sengaja ngerjain aku dong." "Tidak Zulaiha, aku hanya memastikan." Serah deh. Oh iya, ada yang mau aku bicarakan sama kamu. Ini penting." "Apa?" Kuserahkan tisu itu kepada Wisang. Dia menerimanya dan segera membawahi benda tipis beraroma menyeruak itu. "Kamu dapat dari mana, Zulaiha?" "Dari rumah. Itu ramuan yang dicampur ke dalam makanan ibunya Mas Kamil." "Aku sepertinya mengenali aroma ini." Wisang kembali menghirup dalam-dalam aroma tisu itu dengan intens. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.